Wahrul Fauzi, advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung ini, rela tidak dibayar untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat miskin dan kaum marginal. Sebelum menjadi advokat, lulusan Fakultas Hukum Universitas Lampung ini sempat bekerja sebagai office boy di kantor tempatnya bertugas. Belasan kasus pernah ditanganinya seperti konflik petambak di Pasena dan kasus sengketa lahan Mesuji yang tanpa mendapat bayaran. Sejumlah kasus kriminal yang melibatkan orang kecil yang mencari keadilan pun ditanganinya. Namun Direktur LBH Bandar Lampung ini menolak menangani kasus korupsi dan narkoba. Ya, dan sudah hadir di studio Mata Najwa Direktur LBH Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Tadi saya wawancara pengacara bermacam-macam. Anda ini bekerja di LBH, Direktur LBH, berarti Anda pengacara rakyat. Iya. Sempat merangkap menjadi office boy. Iya. Kenapa? Pada saat itu LBH memang miskin, tambah miskin pula. Kantor memang sama sekali tidak ada uang. Dan Sama sekali tidak ada uang? Sama sekali tidak ada uang. Utang malah ada. Iya kan? Nah, pada saat itu saya masih menjabat volunteer ya, sukarelawan, ya kan? Yang juga saya masih sebagai mahasiswa, ya saya sadar aja akan posisi saya, bagaimana kesadaran saya untuk bagaimana bisa membersihkan kantor, melayani petani kalau datang, buruh kalau datang, sampai jaga malam. Karena hitungan saya lebih sembari jaga malam juga lebih irit, lebih nggak bayar kos-kosan. No, Gitu. jadi sembari menginap di LBH. Sembari menginap di LBH. Karena kalau petani-petani kita datang sampai ada yang jam 2 malam, jam 11 malam, artinya kerja-kerja ke LBH kita harus 24 jam. Harus full. Kita bukan kayak kantor Bu Elsa, jam 4 sudah tutup. Atau rapat briefing di mana. Kalau kita, klien-klien kita tengah malam berdatangan. Bukan hantu, bukan. Tapi benar-benar orang yang membutuhkan dan mencari keadilan dan segera harus kita dampingi. Karenanya Anda kemudian sampai menginap untuk bisa memastikan pintu itu selalu terbuka. Terbuka. LBH Lampung sendiri itu bagaimana, tadi Anda katakan sempat terbelit utang. Iya. Biaya operasional sempat tidak bisa dikelola. Sampai sekarang, jadi sumber penghasilan utama, karena kalau petani tentunya membayar LBH dengan jangan-jangan dengan hasil tani. Iya. Anda dibayar dengan hasil tani? Iya, kadang-kadang juga. Kadang-kadang beras mereka nggak panen juga kan. Ya kadang-kadang mereka mau ke kantor aja dari Tulang Bawang misalkan. Itu butuh waktu 7 jam, ya kan? Atau butuh waktu 5 jam. Untuk itu mereka utang kantor. tetangga kita untuk sampai. Tidak mungkin kita untuk rela atau tega untuk meminta. Kan gitu. Dan kita ada kode etik, ya kan? Kalau benar dia adalah melawan struktural negara dan perusahaan dengan kapasitas, misalkan dia orang miskin, itu secara kode etik PB tidak boleh. Jadi biaya operasional itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbangan donatur misalnya? Iya. Atau gotong royong advokat LBH? Enggak. Bang Buyung Todong Mulai Lubis nggak pernah bantu kita, ya LBH juga nggak pernah bantu kita. Walaupun kita bernaung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bang David tahu itu, ya kan? Jadi mengelola sehari-hari Nah, kantor. saya tidak punya kemampuan scale fundraising. Itu yang saya lemah. Saya orang lapangan, orang tempur-tempur aja kan, gitu. Nah, akibatnya saya lemah di fundraising jaringan funding-funding internasional, misalkan, ya kan itu. Ya, kita sih melalui grassroots, ya kan, di Dewan Rakyat Lampung kita, saya mantan sekjen Dewan Rakyat Lampung juga. Di Kongres kita putuskan bahwa kalianlah sahabat kami, kalian komunitas kami. Hidup matinya LBH ada di kalian. Maka pada saat itu rakyat bersepakat bahwa, petani kita bersepakat bahwa untuk iuran 1.000 sebulan untuk menghidupkan LBH. 1.000 sebulan? 1.000 satu bulan. Ada berapa banyak yang kemudian menyumbang 1.000 sebulan itu? Ya, itu cukup untuk mengcover operasional dan dibantu dengan alumni kita. Saya ingin tahu kisah Anda ketika harus melawan korporasi, membela petani melawan korporasi atau melawan aparat. Lika-likunya seperti apa? Sering mendapat intimidasi? Wah, itu bukan sering ya, hampir tiap hari lah. Apa jadi ancaman intimidasi macam apa yang Anda alami? Teror macam-macam, ya kan? Kita telepon nggak tahu lagi, ya kan? Kemudian orang ke kantor nggak tahu lagi, ya kan gitu. Orang ya, datang ke kantor? Iya, orang datang ke kantor. Ya, ternyata pas bahwa keran demokrasi sudah dibuka, masih ada juga yang gitu-gituan. Yang cara lembut-lembut juga ada. Misalnya? Ya, coba untuk memanggil kita. Dia mengkontak jaringan siapa orang kedekatan saya, ya kan? Tiba-tiba saya dengan tulusnya ketemu, tahu-tahu ada pihak lain yang lagi berperkara yang kita tangani yang hadir di situ dan mengeluarkan
Ya, sejumlah misalkan uang itu Misalkan atau uang? iya Mengeluarkan uang? uang itu kita nggak tahu uang apa, yang penting maaf dikeluarkan. Seberapa banyak kasus yang dimenangkan oleh LBH? Sepanjang setahun ini saja. Seberapa sulit menang sih LBH ini? Susah. Kita buat pledo segini ya kan, ditimpa uang segini ya kan. Makanya iya kerok kita ya kan gitu. Ya kan? Jadi Kayak percuma membuat argumen hukum karena kemudian iya. Tapi kita itu proses, bagaimana proses dalam peradilan yang harus kita temani agar proses peradilan itu seimbang. Dari law enforcement dan fair trial ini juga clear ya kan gitu. Itu di situ ada kepuasan sendiri kita bersama-sama kan gitu. Nah, itu salah satu potret bagaimana ada keistimewaan dan harmonisasinya ketika itu berhadapan dengan pemilik modal atau uang. Oke. Dan ketika marahnya atau bencinya ketika itu dengan orang-orang miskin. jadi Wahrul, Anda sudah berapa tahun persisnya tadi menjadi advokat sejak tahun 2000, tapi sebelumnya Anda membantu asistensi di LBH dan akan terus menjadi pengacara rakyat, tidak tergoda pindah ke korporasi? Bahwa kalau terus atau tidak saya bisa tidak pastikan. Tapi bahwa keyakinan, kemudian keberpihakan terhadap teman-teman saya yang selalu bersentuhan terhadap rakyat atau petani saya, itu akan terus insya Allah mudah-mudahan ada di dalam keyakinan saya. Karena saya yakin bahwa ketika kamu bersama dan mengaurungi bersama-sama orang miskin dan terzolimi, insya Allah di surga kamu di situ. Itu kata Bung Karno dan itu keyakinan kami. Pak, ini saya kasih duit sekian, Bapak bebasin klien saya. Apa nggak dilemparin sepatu saya sama hakim itu? Bagaimana caranya sampai detik ini saya tidak bisa memformulasikan satu kata-kata yang baik untuk bagaimana menyuap itu. Jadi karena belum menemukan cara? Ya memang nggak bisa.